Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kami memulai untuk menjelaskan materi kami pada hari ini, kami terlebih dahulu ingin memperkenalkan diri kami. Saya, Brigita Natasha Beriyudi dari kelas 12 IPA 2. Saya, Antonia Clarita Erora Banggo dari kelas 12 MIPA 2. Saya, Francisca Alfian Suwandi dari kelas 12 MIPA 2. Saya, Jeliana Jeswita Wumbu dari kelas 12 MIPA 2. Berikut ini kami akan menjelaskan materi kami pada KD 3.7, menganalisis hasil penelusuran informasi mengenai pembuatan dan dampak suatu produk dari makromolekul. Saya, Clarita, akan menjelaskan pengertian dari styrofoam. Styrofoam adalah salah satu jenis dari zat polistiren yang menimbulkan bahaya dan telah digunakan lebih dari 7 dekade untuk berbagai keperluan. Proses pembuatan styrofoam melibatkan pencampuran gelembung udara sehingga dapat mengembang dan memiliki berat yang ringan seperti busa. Berikut ini contoh gambar styrofoam. Produk-produk expandable polystyrene foam atau EPS styrofoam ditemukan oleh peneliti Otis Ray McIntyre dari Dow Chemical pada 1941 lampau. Ilmuwan Dow Chemical Company, Ray McIntyre, menemukan busa polistiren alias styrofoam. McIntyre mengatakan penemuan polistiren berbusa murni tidak disengaja. Penemuannya muncul ketika dia mencoba menemukan isolator listrik yang fleksibel sekitar waktu Perang Dunia Kedua. Polistiren yang sudah banyak ditemukan adalah isolator yang baik tetapi terlalu rapuh. McIntyre mencoba membuat polimer seperti karet baru dengan menggabungkan stiren dengan cairan volatil yang disebut isobutilen di bawah tekanan. Hasilnya adalah busa polistiren dengan gelembung dan 30 kali lebih ringan dari polistiren biasa. Dow Chemical Company memperkenalkan produk styrofoam ke Amerika Serikat pada tahun 1954. Berikutnya, teman saya Tasya akan menjelaskan tentang karakteristik styrofoam. Terima kasih teman saya Clarita yang telah menjelaskan mengenai pengertian styrofoam. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik styrofoam. Karakteristik styrofoam. Wadah ini banyak disukai karena ringan, tahan bocor dan dapat menahan panas sampai beberapa waktu. Namun, yang perlu diingat, styrofoam yang terbuat dari kopolimer stiren ini adalah suatu jenis plastik yang mempunyai ciri ringan, kaku, rapuh, dan tembus cahaya. Selanjutnya teman saya Alfi akan menjelaskan mengenai proses pembuatan styrofoam. Terima kasih untuk teman saya Tasya yang sudah menjelaskan karakteristik styrofoam. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembuatan styrofoam. Proses pembuatan styrofoam. Styrofoam dihasilkan dari campuran 90-95 polisterin dan 5-10 gas seperti N-butana atau N-pentana. Bahan dasar styrofoam adalah polisterin. Polisterin terbuat dari monomer sterin melalui proses polimerisasi. Polisterin bersifat iner kimiawi, kaku, transparan, rapuh. Karena sifatnya yang rapuh, maka polistiren dicampur dengan seng dan senyawa butadin. Hal ini menyebabkan polistiren kehilangan sifat jernihnya dan berubah warna menjadi putih susu. Kemudian untuk kelenturannya ditambahkan zat plastisir seperti dioktil, platat, DOP, butil hidroksida, toluene, atau N-butil stirat. Plastik busa yang mudah terurai menjadi struktur sel kecil merupakan hasil proses peniupan dengan menggunakan gas klorofluorokarbon CFC sehingga membentuk buih foam. Hasilnya adalah bentuk seperti yang digunakan selama ini, simbol untuk kode identifikasi resin polisterin yang dikembangkan oleh American Society of the Plastic Industry (SPI) adalah logo panah memutar. Simbol ini menyatakan jenis plastiknya polisterin, PS
dan mempermudah proses daur ulang. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Universitas Sumatera Utara Indonesia (BPOM RI), logo yang terdapat pada produk styrofoam yang dianjurkan adalah logo segitiga dengan arah panah yang saling berhubungan dengan angka 6 di tengahnya serta tulisan PS di bawah segitiga tersebut. Republika Newsroom 2009. Selanjutnya teman saya Jelian akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari styrofoam. Terima kasih untuk teman saya Alfi yang sudah menjelaskan tentang proses pembuatan styrofoam. Sekarang saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif dari styrofoam. Yang pertama, dampak positif styrofoam. Styrofoam yang sering dikenal sebagai gabus ini digunakan untuk mengemas makanan instan atau makanan siap saji. Wadah ini banyak disukai karena ringan, tahan bocor, dan dapat menahan panas sampai beberapa waktu. Namun, yang perlu diingat, styrofoam yang terbuat dari kopolimer styrene ini adalah suatu jenis plastik yang mempunyai ciri ringan, kaku, rapuh, dan tembus cahaya. Bahan ini dicampur dengan karet sintetis atau butadiena sehingga warnanya menjadi putih susu. Agar sifatnya lebih lentur dan awet, ditambahkan zat plastizer seperti dioksiplatát atau DOP dan butil hidroksitoluena atau BHT. Menurut penelitian dari Pusat Penelitian Kimia (LIPI), kandungan zat pada proses terakhir ini mampu mencegah kebocoran dan dapat tetap mempertahankan bentuknya saat dipegang. Bahan tersebut juga mampu mempertahankan panas dan dingin, tetapi tetap nyaman dipegang, dapat mempertahankan kesegaran dan keutuhan bahan yang dikemas, harganya murah, lebih aman, serta ringan. Yang kedua, dampak negatif dari styrofoam. Dampak negatif dari styrofoam yang pertama, efek buruk styrofoam terhadap makanan. Styrofoam yang telah menjadi pilihan bisnis pangan ini memiliki efek buruk terhadap makanan tertentu karena bahan polistiren dapat terurai menjadi stiren ketika makanan tersebut bersentuhan dalam kondisi panas. Pada saat makanan atau minuman ada dalam wadah styrofoam, bahan kimia yang terkandung dalam styrofoam akan berpindah ke makanan. Perpindahan akan semakin cepat jika makanan yang mengandung lemak tinggi seperti makanan yang digoreng atau makanan yang mengandung santan. Stiren sebagai bahan dasar styrofoam memang bersifat dapat larut dalam lemak. Karena itu, wadah jenis ini tidak cocok digunakan untuk tempat susu yang mengandung lemak tinggi atau kopi yang dicampur krim. Makanan atau minuman yang mengandung alkohol atau asam seperti minuman bersoda atau lemon tea. Stiren sebagai bahan dasar styrofoam juga bersifat dapat larut dalam alkohol. Suhu tinggi semakin panas makanan akan menyebabkan terjadi perpindahan bahan kimia styrofoam ke dalam makanan. Pemakaian styrofoam di restoran-restoran siap saji dan tukang-tukang makanan di pinggir jalan untuk membungkus makanan yang baru selesai dimasak atau dalam kondisi panas. Malah ada gerai makanan cepat saji yang memanaskan lagi makanan yang telah terbungkus styrofoam di dalam microwave. Betapa banyaknya zat kimia berbahaya yang pindah ke makanan dan akhirnya masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, berbahaya bagi kesehatan. Kandungan benzena pada proses pembuatan styrofoam merupakan bahan kimia berbahaya bagi kesehatan. Apabila zat tersebut masuk dalam tubuh manusia, akan berdampak pada timbulnya berbagai penyakit. Benzena bisa menimbulkan masalah pada kelenjar tiroid, mengganggu sistem syaraf,
sehingga menyebabkan kelelahan, mempercepat detak jantung, sulit tidur, badan menjadi gemetar, dan mudah gelisah. Di beberapa kasus, benzena bahkan bisa mengakibatkan hilangnya kesadaran. Saat benzena termakan, dia akan masuk ke sel-sel darah dan lama-kelamaan akan merusak sumsum tulang belakang. Akibatnya, produksi sel darah merah berkurang dan menimbulkan penyakit anemia. Efek lainnya, sistem imun akan berkurang sehingga kita mudah terinfeksi. Pada wanita, zat ini berakibat buruk terhadap siklus menstruasi dan mengancam kehamilan. Efek yang paling berbahaya, zat ini bisa menyebabkan kanker payudara dan kanker prostat. Beberapa lembaga dunia seperti World Health Organization, International Agency for Research on Cancer, dan EPA, Environmental Protection Agency, styrofoam telah dikategorikan sebagai bahan karsinogen atau bahan penyebab kanker. Berikut ini contoh produk styrofoam. Yang pertama ada cup mie, yang kedua ada cup minuman, yang ketiga ada kotak nasi, dan yang keempat ada box ikan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.